Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta Inventra di batch 12 ini. Nah, sebelum ke administrasi, mungkin saya akan mengingatkan dulu kepada teman-teman peserta bahwa timeline kita di batch 12 ini berakhir di bulan Desember. Bisa ke slide berikutnya. Dimulai dari kemarin ya, ada grand opening itu tanggal 22 Oktober 2023. Kemudian pengayaan tanggal 22 Oktober ya kemarin. Kemudian sekarang pengayaan kedua 12 November 2023. Kemudian nanti ada pengayaan ketiga itu di tanggal 10 Desember 2023. Kemudian nanti teman-teman insya Allah akan mulai mentoring dimulai dari besok tanggal 13 November sampai tanggal 24 Desember 2023. Dan pendanaannya itu dicairkan itu mulai tanggal 26 November dan juga pada tanggal 10 Desember. Jadi ada 2 kali pendanaan gitu. Kemudian penugasannya itu ada dalam rentang waktu kemarin 8 November sampai nanti di bulan Desember. Dan yang terakhir nanti kita ada grand closing, yang insya Allah grand closingnya itu akan diadakan pada tanggal 30 Desember 2023. Oke, kita ke slide selanjutnya dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang surat ya, surat dan juga sertifikat. Jadi nanti teman-teman di sini yang dalam proyeknya itu memerlukan surat izin, mungkin surat izin ke kampus, atau mungkin surat izin ke masyarakat, atau mungkin surat dispensasi, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mengajukan ya ke kami dengan cara bisa menghubungi saya langsung Hamin 7 ya. Misalnya kegiatannya tanggal 10 gitu. Berarti maksimal banget itu sebelum tanggal 10-nya 1 minggu kayak gitu. Jadi maksimal banget tanggal 3 itu sudah menghubungi saya. Karena nanti teman-teman yang buat surat sendiri ya, boleh kalau misal belum ada formatnya bisa minta ke kami atau nanti teman-teman bisa bikin sendiri, formatnya bebas kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah buat diasistensikan ke saya. Nanti kalau misal ada revisi atau apa, nanti akan saya langsung beritahu ke teman-teman agar segera direvisi kayak gitu. Nah, setelah sudah benar gitu ya, dari revisi, nanti akan kami beri tanda tangan dan juga kop surat serta nomor surat dan juga capnya kayak gitu. Jadi dan dari kami itu akan memberikannya filenya PDF gitu. Jadi usahakan sebelum apa namanya sebelum diasistensikan ke saya, isinya tuh sudah benar terkait tanggalnya, terkait nama-namanya, terkait isi kegiatannya untuk apa itu diusahakan sudah benar kayak gitu. Kemudian untuk sertifikat, teman-teman di sini diperbolehkan ya membuat sertifikat sebagai panitia, misalnya panitia kemarin ada sosialisasi model kanvas kayak gitu. Itu boleh dibikin untuk teman-teman sendiri dan minta tanda tangan ke kita kayak gitu. Nah, terus peserta juga kan biasanya dapat ini ya, dapat sertifikat itu juga bisa atau mungkin nanti dari teman-teman mengundang pembicara dari luar kayak gitu dan membutuhkan sertifikat dari kami. Nah, itu juga diperbolehkan dengan cara sertifikatnya itu teman-teman sendiri yang mendesain. Tidak ada ketentuan khusus ya kalau dari BMKA seperti apa sertifikatnya, bebas desainnya dari teman-teman. Nanti kalau misal butuh logonya Inventra atau mungkin butuh logonya BMKA, tinggal dikomunikasikan saja di grup gitu. Nanti akan kami bagikan seperti itu. Nah, ini sama ya. Kalau bisa maksimal H-7 kegiatan gitu untuk memproses sertifikatnya. Karena apa? Karena nanti kan teman-teman baik itu surat maupun sertifikat kan asistensi ke saya. Nah, saya pun harus mengasistensi juga ke pihak Salman kayak gitu. Jadi nggak langsung bisa di satu hari. Jadi kalau misal dari pihak Salmannya itu juga banyak surat masuk kayak gitu. Jadi diusahakan jangan mepet kegiatan gitu. Besok kegiatan sekarang baru memproses kayak gitu. Nah, tentang surat dan sertifikat ini
Apakah teman-teman sudah paham sebelum dilanjutkan ke yang lain? Gimana Kak Miftahul Haisi? Insya Allah paham, Teh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini mudah kok. Nah, kemudian setelah surat dan sertifikat, kita akan ke pendanaan. Jadi, nanti teknis untuk pendanaan kami sudah membuat SOP-nya. SOP pengajuan dana nanti akan kami sematkan di Kemset ya linknya. Nah, teman-teman bisa membaca alurnya di SOP tersebut. Nah, setelah teman-teman membaca alurnya, teman-teman bisa menyalin template RAB yang sudah kami siapkan. Jadi, di dalam RAB-nya itu, masih slide yang tadi, Kak. Jadi di dalam RAB-nya itu ada RAB optimis, ada RAB realistis, kayak gitu. Ada 3. Dan teman-teman diharapkan mengisi tiga sheet tersebut. Tapi di copy ya, disalin gitu. Disalin kemudian baru diisi. Dan di RAB itu teman-teman mengisinya adalah dana dari keseluruhan project. Jadi dari awal project itu dibuat sampai berakhirnya project tersebut. Kayak gitu. Itu yang untuk di RAB. Kemudian setelah RAB-nya selesai dibuat, teman-teman kumpulkan RAB tersebut pada form pengumpulan link RAB. Jadi kami juga sudah menyiapkan form tersebut. Kayak gitu. Jadi tinggal di copy aja linknya, kemudian di submit di form pengumpulan tersebut. Lalu untuk kelompok yang membutuhkan dana, itu wajib ya untuk mengisi spreadsheet pengajuan pencairan dana Inventra 2023. Jadi, tahapnya itu teman-teman bikin RAB dulu. Nah, yang bikin RAB ini tidak tidak harus semua yang membutuhkan dana saat itu juga gitu. Jadi, untuk teman-teman yang misal proyeknya itu cuma berupa paper dan tidak membutuhkan dana apapun, gitu ya, itu nggak apa-apa tetap mengajukan RAB, tapi misalnya tidak membutuhkan dana, tidak perlu untuk mengisi di spreadsheet. Tapi misalnya ada teman-teman yang mungkin terjun ke masyarakat, misalnya ada sosialisasi terkait sesuatu, kayak gitu kan membutuhkan konsumsi, membutuhkan mungkin ada banner, kayak gitu-gitu yang memerlukan dana, itu teman-teman wajib ya mengisi spreadsheet pengajuan pencairan dana Inventra 2023. Ya gitu. Jadi jangan cuma RAB-nya saja, tapi juga mengajukan pencairan dana Inventra 2023. Nah, kalau tadi yang di RAB itu adalah proyek keseluruhan dari awal sampai akhir, dari proyeknya teman-teman peserta, ya, penggunaan dananya. Nah, yang di spreadsheet pengajuan pencairan dana itu nggak semuanya. Jadi yang dibutuhkan misalnya di pekan itu atau di bulan itu, teman-teman membutuhkan untuk sosialisasi tadi misalnya untuk konsumsi peserta, untuk konsumsi panitia, terus mungkin ada apa namanya akomodasi tempat atau mungkin ada bahan-bahan yang perlu dibeli. Nah, itu yang diajukan cuma yang itu aja teman-teman. Jadi bukan seluruh proyek teman-teman dari awal sampai akhir gitu, bukan. Tapi yang akan teman-teman jalankan, yang akan teman-teman eksekusi selama rentang waktu sebelum tanggal 30 Desember 2023. Kayak gitu. Jadi sebelum grand closing. Kalau misal teman-teman proyeknya ada yang masih berjalan di atas tanggal 30 Desember, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi untuk pendanaan kita hanya bisa mendanai selama belum tanggal 30 Desember. Seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman sudah mengajukan pencairan dana inventaranya tersebut, nanti akan dihubungi oleh panitia, mungkin oleh saya dan juga oleh Asmen, untuk ada kayak sedikit wawancara terkait apakah benar dananya itu akan digunakan untuk membeli keperluan A, B, C, D, dan seterusnya. Kayak gitu. Dan sebaiknya sebelum teman-teman itu mengajukan pencairan dana, teman-teman itu sudah melakukan mentoring ya sama mentor. Jadi nanti dana yang kira-kira dibutuhkan itu sudah sesuai kayak gitu. Nah, kemudian nanti setelah ada wawancara tersebut, kami akan mempertimbangkan gitu kelompoknya teman-teman akan mendapatkan dana berapa. Misalnya teman-teman mengajukan 1 juta. Nah, itu tidak bisa kami berikan 100% 1 jutanya. Jadi mungkin bisa cair
setengahnya, bisa cair 80%-nya, tergantung urgensi dari pendanaannya teman-teman kayak gitu. Dan menurut kami yang lebih diprioritaskan untuk membutuhkan dana itu kelompok mana. Jadi nanti walaupun teman-teman sudah mengajukan pencairan ya, nggak semuanya itu bisa cair, tergantung nanti di wawancaranya. Seperti itu. Dan nanti kami akan memberikan dananya tersebut ke rekening teman-teman yang dimasukkan ke pengajuan pencairan dana inventar tersebut. Jadi satu kelompok cukup perwakilan satu orang saja yang mengisi, dan di situ diberi ini ya nomor yang bisa dihubungi dan juga nomor rekeningnya seperti itu. Nah, setelah kami sudah mentransfer uang yang akan digunakan untuk keberjalanan proyek, kami akan mengkonfirmasi gitu ya. Dananya sudah kami transfer, kemudian nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan RAB yang sudah diajukan. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menggunakan dana, ketika penggunaan dananya itu teman-teman jangan lupa untuk menyimpan notanya ya, nota, kwitansi, dan sebagainya itu karena akan digunakan untuk pelaporan dana Inventra 2023. Jadi nanti teman-teman setelah menggunakan dananya harus dilaporkan. Seperti itu. Nah, untuk pendanaan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, baik. Jika cukup jelas, kita... Oh ya, ini pendanaannya itu berlangsung 2 tahap ya, teman-teman. Jadi pencairan tahap pertama itu di tanggal 26 November. Nah, nanti akan kami berikan ini SOP pengajuan dana dan juga template-templatenya itu sekitar tanggal 20. Jadi teman-teman bisa mengisi di rentang waktu tanggal 20 sampai tanggal 24 November. Kemudian nanti tanggal 24, 25-nya itu ada sesi wawancara sama saya dan juga Asmen. Kayak gitu. Dan nanti tanggal 26-nya itu mulai pencairan tahap 1. Kemudian setelah pencairan tahap 1 itu, teman-teman bisa mengeksekusi proyeknya dan nanti sekitar tanggal 5 Desember sampai tanggal 8 Desember itu teman-teman akan diberikan waktu untuk pengajuan pencairan kedua. Kayak gitu. Jadi kalau misal yang di November sudah mencairkan, kemudian akan mencairkan lagi boleh. Terus kalau misal yang kemarin yang misalnya di tahap 1 tidak mencairkan tapi di tahap yang besoknya itu ingin mencairkan itu boleh. Kayak gitu. Jadi tinggal diajukan saja teman-teman. Dan itu insya Allah akan dicairkannya tanggal 10 Desember. Kayak gitu. Oke, kalau sudah cukup kita ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait pengayaan ya, teman-teman. Pengayaan ini ada 2 topik besar. Yang pertama ada project creation, dan yang kedua ada implementation. Nah, di project creation ini, teman-teman berhak mendapatkan 4 materi, yaitu problem validation, team management, solution development, dan juga project measurement. Kemudian di tahap implementation, teman-teman juga berhak mendapatkan 4 materi, yaitu project risk management, data interpretation, project evaluation, sama making impressive presentation. Nah, karena kita tadi waktu pengayaannya itu cuma tinggal tanggal 10 Desember, jadi kita membagi sesi pengayaan menjadi 2 sesi ya teman-teman. Ada yang live seperti saat tanggal 22 Oktober kemarin dan juga hari ini tanggal 12 November 2022 dan juga nanti tanggal 10 Desember 2023. Nah, selain di 3 tanggal tersebut, materi-materi dalam pengayaan yang lain gitu ya, kan ada banyak. Itu kita akan melaksanakan sesi nobar gitu teman-teman, nobar streaming. Jadi dalam rentang waktu tanggal 13 November sampai 3 Desember itu kita akan nobar kayak gitu. Nah, untuk waktunya nanti dari teman-teman MSDM setiap pekan itu akan memberikan polling di grup peserta. Waktunya malam. Jadi mungkin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Ahad. Nanti dari teman-teman yang paling banyak bersedia itu di hari apa, nanti kita nobarnya di hari itu. Nah, setelah nobar,
si streamingnya itu nanti teman-teman harus membuat resume gitu. Nanti resumenya akan dikumpulkan gitu ya ke MSDM. Dan selain membuat resume dari tugas pengayaan ini, teman-teman juga nanti akan mendapatkan worksheet seperti yang sudah kami berikan di worksheet 1 tentang problem validation itu, dan juga ada yang namanya progress report. Jadi progress reportnya ini teman-teman isi 1 pekan sekali, boleh bersama-sama kelompoknya saja, boleh bersama-sama mentor. Jadi si progress reportnya ini isinya adalah capaian apa saja yang sudah teman-teman satu kelompok itu lakukan dalam rentang waktu 1 pekan gitu. Jadi harapannya karena kita cukup singkat ya project inventoranya, jadi harapannya di setiap pekan teman-teman itu ada progres yang sudah dijalankan kayak gitu. Nah, terkait pengayaan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, dan setiap nobarnya ini ya, itu teman-teman akan mendapatkan 1 materi. Misalnya untuk pekan depan itu ya, tanggal 13 sampai 19 November, itu teman-teman akan mendapatkan materi yang tim manajemen. Kayak gitu. Terus nanti di pekan berikutnya, project measurement. Terus di pekan berikutnya mungkin 2 ya, project risk management dan data interpretation. Gitu. Dan rentang waktu untuk nobarnya itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Gitu. Jadi dimohon untuk teman-teman menyediakan waktunya gitu ya, 1 pekan sekali untuk nobar ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya mengingatkan lagi terkait dengan kelulusan. Ini teman-teman harus mengerjakan tadi ya, worksheet, kemudian ada progress report, dan juga resume dari masing-masing pengayaan. Nah, resume-nya ini cuma pengayaan yang kita nobar ya teman-teman. Jadi kalau yang pengayaannya live kayak tadi, itu teman-teman cuma tinggal isi post-testnya aja, gitu. Kemudian terkait mentoring. Jadi nanti teman-teman melakukan mentoring itu minimal 4 kali. Ya, minimal 4 kali dari rentang waktu November sampai Desember. Dan maksimal itu 5 kali dengan 4 kali atau 5 kalinya itu yang terakhir adalah presentasi tugas akhirnya teman-teman. Jadi kalau misal 4 kali, 3 kalinya mentoring, 1 kalinya itu adalah presentasi tugas akhir. Kalau misal teman-teman ambil yang 5 kali, berarti 4 kalinya teman-teman mentoring, yang pertemuan kelimanya itu adalah presentasi tugas akhir ke mentor. Kayak gitu. Dan untuk mentoringnya ini, teman-teman boleh ya sama mentor itu boleh individu, misalnya kelompok 1 sama kelompok 1 aja. Boleh kolosal, misalnya mentornya sama nih, sama siapa? Kang Holis misalnya. Nah, misalnya sama Kang Holis itu ada 3 kelompok. Nah, misalnya sama Kang Holis dan teman-teman itu mau disatukan dalam satu waktu, itu tetap terhitungnya satu mentoring, nggak apa-apa. Jadi, teman-teman bebas memilih mau individu per kelompok atau boleh juga kolosal. Kayak gitu. Nah, untuk monitoring evaluasinya, nanti teman-teman ketika di kelulusan ya, itu kan ada presentasi akhir. Nah, ketika di presentasi akhir itu minimal banget ya, itu ada 1 orang yang presentasi. Gitu. Dan ini ya, disclaimer juga teman-teman, jika dalam satu kelompok teman-teman ada yang tidak pernah aktif di keberjalanan progresnya teman-teman gitu ya, dari awal sampai akhir, nggak pernah misalnya nggak pernah ikut diskusi, nggak pernah ikut mentoring, nggak pernah ikut pengayaan, nggak pernah ikut bikin projeknya, nggak pernah datang gitu ya. Itu teman-teman boleh bilang ke panitia, boleh ke fasilnya masing-masing gitu, atau langsung ke MSDM juga boleh, untuk tidak meluluskan orang tersebut. Kayak gitu. Misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang, lalu yang 2 itu tuh nggak pernah aktif sama sekali, atau pernah hadir cuma sekali, kayak cuma buat memunculkan wajahnya aja, tapi dia nggak ada progres sama sekali di kelompok. Nah, itu teman-teman boleh untuk
bilang ke panitia untuk tidak meluluskan nama tersebut kayak gitu. Jadi di sini kita harapannya adil gitu ya, teman-teman yang sudah bekerja keras bisa lulus, kemudian yang cuma numpang nama itu nggak bakal lulus kayak gitu. Nah, terkait kelulusan sampai sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Kak Hadid Mujahidillah. Mau nanya yang mentoring deh. Itu jadwalnya tuh dari mentornya atau dari kita nentuin mau kapan? Atau persetujuan keduanya gitu? Persetujuan semuanya. Oh, Persetujuan antara peserta, fasil, dan juga mentor. Itu. oke. Nah, makanya kemarin sudah disounding gitu ya, bahwa teman-teman yang sudah punya fasil dan juga sudah kelompoknya sudah tetap, itu diharapkan untuk segera memasukkan fasilnya karena eh, waktu rentang mentoring itu dimulai besok hari Senin gitu. Jadi kalau semakin cepat bisa mentoringnya, nanti teman-teman bisa semakin cepat juga untuk melaksanakan proyeknya. Gitu. Teman-teman di sini sudah memasukkan fasilnya semuanya? Apa ada yang belum? Udah. Sudah, oke, alhamdulillah. Oh ya, dan juga ini deskripsi judul proyeknya. Kenapa teman-teman disuruh mengisi? Karena untuk menentukan juga mentor yang cocok untuk proyeknya teman-teman gitu. Karena kalau misal kita cuma lihat dari judul, itu kan masih terlalu ini ya, abu-abu gitu, nggak jelas itu proyeknya tentang apa. Jadi kita memerlukan deskripsi tersebut biar nanti kami bisa membagi, misalnya tadi Kak Hadid kelompoknya cocok dengan mentor A, kemudian nanti Kak Miftahul Haisi cocoknya dengan mentor B kayak gitu. Jadi harapannya di hari ini sudah diisi semua deskripsinya, tapi tadi masih ada 4 kelompok ya yang belum mengisi. Diharapkan hari ini sudah ya teman-teman, biar nanti cepat juga bisa mengatur jadwal mentoringnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum, saya bertanya ya teman-teman. Jadi tadi grand closing-nya sudah kami sampaikan bahwa grand closing-nya itu tanggal 30 Desember 2023. Nah, kami dari panitia itu ingin mengupayakan grand closing-nya itu diadakan secara offline di Bandung. Nah, untuk itu kami memerlukan data kehadirannya teman-teman gitu. Mungkin bisa diisi ya di link campsite yang tadi di jadwal di jadwal ini, di jadwal kehadiran apa ya, saya lupa namanya. Dataan grand closing deh. Iya benar, pendataan grand closing. Nah, itu teman-teman bisa isi sekarang. 30 Desember besok ini ya. Oke, sambil mengisi yang jadwal itu, mungkin ini ya. Jadi di grand closing itu nanti teman-teman juga bakal dapat pematerian ini, DC Maker Story gitu. Jadi harapannya bisa hadir semua.
Oh, baru satu nih yang jawab. Yang lain ditunggu ya. Baru ke Hadit. Yang jawab baru ke Hadit. Yang lain, ayo ditunggu. Kak Astriani, Kak Ella, Kak Elvi, Kak Farau, Kak siapa lagi nih? Kak Isan, Kak Lamsyah, Kak Laula, Kak Lukman, Kak Arya, Kak Mazda, Kak Miftahul, Kak Muhammad Adi, Kak Muhammad Ainur, Kak Muhammad Reko, Kak Raufa, Kak Rival. Ayo diisi. Kak Suci, Kak Khalid juga. Nah, sambil ini ya menunggu teman-teman yang mengisi, saya ingin bertanya juga. Untuk worksheet 1, apakah teman-teman mengalami kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak, insya Allah. Dari Kak Lukman. Oke, Alhamdulillah. Oke, mungkin tambahan dari saya itu ya, terkait tadi surat menyurat, kemudian tentang sertifikat dan juga pendanaan dan kelulusan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan lebih jauh di grup gitu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa paham. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke MC. Oke, masih banyak teh dia nih. Nah, mau nambahin juga nih buat teman-teman yang masih hadir di sini. Alhamdulillah masih ada 25 orang ya. Sudah berkurang berapa? 5/30 tuh berapa? Ya sekian persen lah ya. Tapi semoga teman-teman di sini masih semangat. Oke, jadi tadi udah sempat disebut ya terkait dengan tugas-tugas itu salah satunya ada progress report. Progress report itu tujuannya untuk apa ya, memonitoring lah teman-teman gitu progresnya udah seberapa banyak. Terus kalau yang udah mau selesai nih, kita bisa tahu siapa yang udah mau selesai. Atau yang belum mulai sama sekali, kita juga bisa tahu. Nah, untuk itu mungkin kita kenalan dulu ya sama progress report. Izin share screen. Ya, silakan. Oh ya, mana tahu teman-teman bingung gitu ya mengisi progress reportnya. Ya, Karena di situ ada presentasi, apa? Presentasenya juga. yuk. Sebentar. Oke, udah masuk ya layarnya. Ya, masuk. Oke, jadi ini contoh ya buat teman-teman nanti per kelompok akan ada progress reportnya sendiri-sendiri. Untuk listnya sebenarnya udah bisa dibuka ya di campsite.bio/inventra12. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sambil melakukan, karena itu salah satu metode yang terbaik ya, boleh dibuka untuk yang kelompoknya. Dan kalau misalkan ada yang belum dibuka aksesnya nanti kabarin aja, biar bisa langsung dibuka. Oke, kita kenalan dulu sama progress report. Ini progress report bagian-bagiannya apa aja. Yang pertama ada timeline dan juga deskripsi proyek. Buat teman-teman nih untuk apa ya, men-track kira-kira alokasi waktunya tuh gimana untuk sampai tanggal 30 Desember. Ini teman-teman bisa lihat di timeline. Hari ini tanggal 12 November, berarti kita posisinya ada di poin 3 nih. Untuk selanjutnya besok kita mulai mentoring sampai dengan pengerjaan proyek dan laporan akhir sampai 24 Desember. Untuk pencairan dana dan juga pengumpulan laporan akhir serta grand closing tadi sudah disebutkan. Teman-teman
Biar nggak lupa kita pasang di sini juga. Nah, jadi sering-sering dilihat ya. Terus di sebelah kanannya ada judul proyek dan juga deskripsi singkat. Ini sebenarnya mirip kayak yang teman-teman bikin atau tulis di sheet kelompok ya. Nanti tinggal di copy paste aja. Kalau ada perubahan bisa langsung di apa ya, di-update gitu ya, biar data yang masuk itu bisa bisa apa ya, sinkron gitu ya. Oke, selanjutnya di sheet berikutnya ini ada banyak nih, ada banyak. Kita kurang lebih sampai 30 Desember itu ada sekitar 6 pekan ya. Jadi ini ada 6 sheet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 doang ya? Oh, pekan terakhirnya untuk finishing aja. Oke, jadi ini tampilannya untuk progress report halaman utamanya. Di sini ada kita nge-track progress di minggu sekarang, di minggu teman-teman ngisi ini, dan juga di target minggu depan. Nah, untuk pengisiannya teman-teman cukup menuliskan tanggal, kemudian statusnya sudah berapa persen. Misalkan teman-teman udah ada yang punya solusi nih, identifikasi masalahnya udah selesai, perencanaannya udah selesai, pengumpulan datanya udah selesai, sekarang udah di perancangan solusi. Nah, teman-teman bisa estimasi kira-kira udah berapa persen progresnya. Nah, terus di sebelah kanan, teman-teman bisa tulis kira-kira perkembangan minggu ini udah ada apa aja. Juga kalau ada masukan dari mentor itu boleh juga dimasukin di kolom sebelahnya atau di kolom di bawahnya, nanti tinggal ditambahkan saja. Terus target minggu depan sama pengisiannya, cuma ini untuk target minggu depan. Nah, ini untuk lebih apa ya, lebih tertata juga teman-teman untuk perencanaan ke depannya. Ini udah kita buat per minggu ya, kita buat per minggu 4 November, pekan 4 November tuh berarti dimulai dari minggu depan ya. Dimulai dari minggu depan terus sampai pekan keempat Desember. Sampai di sini teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Untuk pengisiannya bisa mandiri atau bisa per kelompok gitu ya. Perwakilan kelompok atau rame-rame gitu dikerjain pas lagi mentoring atau lagi meet sama kelompok. Jadi pengisiannya per minggu, terus yang diisi sebenarnya nggak terlalu banyak, cukup laporan aja kira-kira teman-teman udah ngapain. Dan ini juga jadi salah satu syarat kelulusan teman-teman ya. Jadi jangan lupa diisi. Oke, ada yang punya pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya semangat buat teman-teman. Besok udah mulai mentoring ya. Jadi dipersiapkan lagi teman-teman. Selama 6 minggu ke depan mungkin kita bakal apa ya? Bakal chaos lah. Bakal chaos. Teman-teman mungkin di sini masih ada yang punya kesibukan akademik dan juga kesibukan-kesibukan lain. Semoga masih apa ya? Masih tetap semangat di Inventra ini karena ya Inventra ini sebenarnya menarik dan teman-teman jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Sekarang alhamdulillah masih tersisa 24 orang. Ya, Oh makasih ya, banyak yang sebelum ini diakhiri, saya baru ingat. Jadi nanti teman-teman kalau misal programnya mau jalan dan butuh disosialisasikan ke masyarakat gitu ya, misalnya lewat Instagram Story kayak gitu, teman-teman bisa eh, minta tolong ke panitia untuk bisa apa namanya diunggah juga di Instagramnya Kadarisa Salman kayak gitu. Tapi juga ini nggak bisa ngedadak ya. Jadi kayak misal H-2 atau maksimal banget H-1 gitu. Jadi jangan pas hari itu, untuk hari itu baru di-share gitu, jangan. Karena kalau di Salman itu, untuk segala bentuk publikasi, itu kita perlu di asistensi dulu, terkait misalnya tata letaknya, terkait isiannya, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman minta tolong ke kami untuk di-repost juga, bukan di-repost ya, tapi diunggah langsung sama Instagramnya Kadarisa Salman, baik itu di feed ataupun di story, nggak bisa dadak kayak gitu. Dan nanti bisa langsung dikasih kontennya aja ke saya gitu, biar nanti langsung saya sampaikan ke tim media Salman gitu.
Kalau teman-teman lihat tuh kemarin di story-nya Salman ada salah satu proyek dari teman-teman di Inventra 11 ya Teh. Ya, banyak. Kalau yang 11 tuh dari yang minyak jelantah, kemudian yang pembelajaran apa tuh leadership untuk anak-anak SMP, kemudian yang model kanvas. Banyak kemarin yang di-post di ini di Kak Desa Salman. Gitu. Jadi biar proyek teman-teman nggak berhenti di teman-teman aja, banyak yang mengenal juga yang apa Banyak aja yang sih yang ikut teman-teman juga. kerjain. Nanti bisa di forward aja ke panitia. Oke, mungkin sebelum jam 11 kita tutup aja ya. Rekaman pengayanya bisa di-share kapan ya? Insya Allah secepatnya ya, nanti akan Proses. akan diproses. Kalau udah di-upload nanti akan dikabarkan juga di grup peserta. Oke, sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah hadir. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku mewakili panitia yang bertugas di sini. Memohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.